Kota Athena 2400 tahun yang lalu adalah sebuah tempat yang padat dihuni oleh sekitar 250.000 orang. Kota ini memiliki fasilitas yang baik seperti pemandian, teater, kuil, pusat perbelanjaan, dan gimnasium. Cuacanya hangat selama lebih dari setengah tahun, membuatnya menjadi tempat yang nyaman untuk hidup. Di kota ini, lahir seorang filsuf terkenal bernama Plato. Ia berasal dari keluarga kaya dan terkemuka, tetapi ia memilih untuk mengabdikan hidupnya untuk membantu orang lain mencapai kebahagiaan sejati yang disebutnya eudaimonia. Plato seringkali disalahartikan dengan Sokrates, seorang teman yang lebih tua yang banyak mengajarnya. Namun, Plato memiliki gagasan-gagasan yang unik dan berbeda. Ia menulis 36 buku, semuanya berupa dialog yang membahas tentang berbagai topik, termasuk republik, simposium, hukum, meno, dan apologi. Plato memiliki 4 gagasan besar untuk membuat hidup lebih terpenuhi. Gagasan pertama adalah berpikir lebih banyak. Kita seringkali tidak memberi diri kita waktu untuk berpikir dengan hati-hati dan logis tentang hidup kita dan bagaimana menjalaninya. Kita cenderung mengikuti opini populer yang seringkali penuh dengan kesalahan, prasangka, dan takhayul. Untuk mengatasi hal ini, Plato menyarankan kita untuk kenali dirimu sendiri. Artinya, kita harus melakukan refleksi diri dan menguji ide-ide kita daripada bertindak berdasarkan impuls. Dengan demikian, kita dapat memperkuat pengetahuan diri dan tidak mudah terombang-ambing oleh perasaan. Plato juga menyarankan kita untuk melakukan diskusi sokratik, yaitu berdiskusi dengan diri sendiri atau dengan orang lain untuk mengklarifikasi ide-ide kita sendiri. Gagasan besar kedua, biarkan cinta mengubahmu. Mungkin terdengar aneh, tetapi Plato percaya bahwa cinta sejati bukanlah tentang menemukan seseorang yang menerima kita apa adanya. Dalam simposium, Plato menjelaskan bahwa cinta sejati adalah tentang kekaguman terhadap seseorang yang memiliki kualitas yang baik yang tidak kita miliki. Misalnya, seseorang yang berani, terorganisir, atau hangat dan tulus. Ketika kita dekat dengan orang seperti itu, kita dapat menjadi sedikit seperti mereka dan tumbuh mencapai potensi penuh kita. Dalam hubungan yang baik, pasangan seharusnya tidak hanya saling mencintai, tetapi juga berkomitmen untuk saling mendidik dan membantu satu sama lain menjadi versi diri mereka yang lebih baik. Mereka harus siap untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang pasti akan terjadi dalam perjalanan hidup mereka. Ketiga, mengerti makna keindahan. Kita semua menyukai hal-hal yang indah, tetapi pernahkah kita bertanya mengapa kita menyukainya? Plato adalah orang pertama yang mencoba menjawab pertanyaan ini. Ia menemukan bahwa benda-benda indah membawa pesan penting tentang kehidupan yang baik. Kita menemukan hal-hal indah ketika kita merasakan kualitas yang kita butuhkan tetapi hilang dalam hidup kita, seperti kelembutan, harmoni, keseimbangan, kedamaian, dan kekuatan. Dengan demikian, keindahan dapat membantu kita menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Oleh karena itu, benda-benda indah memiliki fungsi yang sangat penting. Mereka membantu mendidik jiwa kita. Keburukan juga merupakan masalah serius. Ia memamerkan karakteristik berbahaya dan rusak di depan kita. Itu membuat lebih sulit untuk menjadi bijaksana, baik, dan tenang. Plato melihat seni sebagai terapi adalah tugas penyair dan pelukis dalam kurung, dan saat ini novelis, produser televisi, dan desainer untuk membantu kita menjalani kehidupan yang baik. Keempat, reformasi masyarakat. Bintang-bintang Plato menghabiskan banyak waktu memikirkan bagaimana seharusnya pemerintahan dan masyarakat yang ideal. Dia adalah pemikir utopia pertama di dunia. Dalam hal ini, ia terinspirasi oleh saingan besar Athena, Sparta. Ini adalah mesin seukuran kota untuk menghasilkan prajurit hebat. Semua yang dilakukan Spartan, bagaimana mereka membesarkan anak-anak mereka, bagaimana ekonomi mereka diatur,
siapa yang mereka kagumi, bagaimana mereka berhubungan seks, apa yang mereka makan disesuaikan dengan satu tujuan itu. Dan Sparta sangat sukses dari sudut pandang militer. Tetapi itu bukanlah perhatian Plato. Dia ingin tahu bagaimana masyarakat bisa menjadi lebih baik dalam menghasilkan bukan kekuatan militer tetapi orang-orang yang terpenuhi. Dalam bukunya, Republik, Plato mengidentifikasi sejumlah perubahan yang harus dilakukan. Masyarakat Athena sangat terfokus pada orang kaya seperti bangsawan Alcibiades yang bejat dan selebritas olahraga seperti petinju Milo dari Croton. Plato tidak terkesan sangat penting siapa yang kita kagumi karena selebritas memengaruhi pandangan, ide, dan perilaku kita. Dan pahlawan yang buruk memberikan pesona pada cacat karakter. Oleh karena itu, Plato ingin memberi Athena selebritas baru, menggantikan kelompok saat ini dengan orang-orang bijak dan baik yang idealnya dia sebut sebagai wali. Model untuk perkembangan baik semua orang. Orang-orang ini akan dibedakan oleh catatan pelayanan publik mereka, kesederhanaan dan kebiasaan sederhana mereka, ketidaksukaan mereka terhadap sorotan, dan pengalaman mereka yang luas dan mendalam. Mereka akan menjadi orang yang paling dihormati dan dikagumi di masyarakat. Plato juga ingin mengakhiri demokrasi di Athena, tetapi bukan karena dia ingin memusnahkan kebebasan. Dia hanya ingin memastikan bahwa orang-orang yang memilih penguasa benar-benar berpikir dengan benar sebelum membuat keputusan. Karena banyak orang tidak berpikir secara rasional, maka penguasa yang dipilih seringkali tidak memenuhi standar. Plato tidak ingin mengganti demokrasi dengan kediktatoran, tetapi ingin membuat orang-orang lebih bijaksana sebelum mereka memilih. Ia ingin mereka menjadi filsuf sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan ini, Plato mendirikan sekolah akademi di Athena yang berlangsung selama 300 tahun. Di sana, murid-murid belajar tidak hanya tentang matematika dan bahasa, tetapi juga tentang bagaimana menjadi orang yang baik dan ramah. Tujuan utamanya adalah agar para politisi menjadi filsuf, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak. Plato percaya bahwa dunia tidak akan benar sampai raja menjadi filsuf atau filsuf menjadi raja. Gagasan Plato masih sangat relevan dan menarik hingga hari ini. Apa yang menyatukan mereka adalah ambisi dan idealisme mereka untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Plato ingin filsafat menjadi alat untuk membantu kita mengubah dunia menjadi lebih baik. Kita harus terus terinspirasi oleh teladannya dan berusaha untuk membuat perubahan positif di dunia. Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kalau mau berdiskusi, berpendapat, atau ada request video, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya konten-konten edukasi semakin berkembang di Indonesia.